Bab 2. Saat Juan kembali dengan paper bag di tangannya, ia tidak menemukan Ayumi di kamar hotel. Ternyata perempuan itu telah pergi sebelum keduanya sempat membuat kesepakatan apapun. Juan tak ambil pusing, ia hanya merasa kehilangan jaketnya dan mungkin gadis itu yang pakai untuk menutupi pakaiannya. Juan check out dari hotel dan langsung pulang ke apartemennya. Menukar pakaiannya sebentar lalu melesat ke kampus. Sementara Ayumi pulang dengan taksi. Perempuan itu menghela napas sepenuh dada sebelum akhirnya masuk ke rumah dengan langkah pelan mungkin agar tidak menimbulkan suara. Yumi, panggil Bu Marisa menghentikan langkah putrinya tepat di undakan tangga pertama. Gadis itu memejamkan matanya sejenak, sebelum akhirnya memutar tubuhnya. Bersiap menyambut ibundanya yang super cerewet itu. "Lia Ma," jawab gadis itu tertunduk. "Dari mana saja kamu? Jam segini baru pulang? Kamu nggak ngampus?" Bu Marisa menyorot putrinya dari atas sampai bawah. "Maaf Ma, Mama kapan pulang?" tanya Ayumi balik bertanya. Kemarin ibunya tengah dinas keluar kota menemani suaminya. Mama tanya, kenapa balik bertanya? "Ini jaket siapa? Apa semalam kamu tidak pulang?" "Ayumi ke kamar dulu Ma, nanti ngobrol lagi," pamit gadis itu melesat cepat menuju kamarnya. Takut ibunya menaruh curiga dengan apa yang telah terjadi. "Ayumi, Mama belum selesai bicara," pekik perempuan itu setengah kesal. Ayumi berlari mengabaikan dirinya yang sebenarnya sangat tidak nyaman pada tubuhnya. Langsung masuk ke kamar dan menguncinya. Menutup mulutnya sembari tergugu dengan pilu. "Maafin Ayumi, Ma, Ayumi udah kecewakan Mama." Ayumi bingung tidak tahu harus ngomong apa, gumam gadis itu tak tenang. Rasanya hidupnya serasa hancur mendapati fakta dirinya pagi ini. "Juan Brengs," maki gadis itu kembali mengumpat penuh dendam. Perempuan itu ingat betul, kemarin ia pergi bersama Rajwa. Kenapa sampai detik ini bahkan pria itu tak mengabari apapun? Kemana Rajwa? Kenapa pria itu meninggalkan dirinya? Bahkan seingat Ayumi, ia sama sekali tidak mabuk, memilih minuman yang tersaji di sana tetapi jelas bukan alkohol. Apa minuman itu mengandung sesuatu? Ya Tuhan, kenapa gue nggak bisa ingat dengan jelas? Kesal Ayumi tak menemukan clue apapun. Gadis itu mencari-cari ponselnya, tidak menemukan benda pipih kesayangannya itu dimanapun. Pantas saja sampai siang ini Rajwa tidak menghubunginya, ponsel pun tak tahu rimbanya di mana. Sama hal dengan ponselnya yang entah kemana, Rajwa juga ngilang tak bertanggung jawab. Seharusnya dia tahu, karena saat itu memang Ayumi tak jauh dari Rajwa. Bahkan mereka begitu menikmati acara itu. Suara ketukan pintu tak mampu membuatnya beranjak. La masih menghukum diri di kamar. Walaupun ibu terus menyerukan namanya, Ayumi masih butuh waktu sendiri. Gadis itu juga sengaja tidak ke kampus, tubuhnya masih terlalu lelah. Bahkan remuk redam akibat adegan panas semalam. Ayumi benar-benar merasa lesu. Tidak bertenaga dan terasa pegal di sana-sini. Apalagi di bagian inti tubuhnya. Ngilu dan sakit pastinya. Mengingat itu, membuat hatinya membara penuh kekesalan. Ayumi butuh istirahat yang banyak untuk memulihkan tenaganya.
Perempuan itu merebah dengan mata terpejan. Berharap semua ini hanya mimpi buruk, dan ia akan terbangun baik-baik saja. Baru hitungan menit Netra itu terpejam, berniat untuk tidur, suara ketukan pintu kembali menyapa. Sejenak suara Mama Marisa yang kembali menggema, namun beberapa detik berlalu berganti suara Sesa yang mengudara. "Ayum, ini gue Sesa, boleh masuk buka dong," pekik gadis itu menyeru. Sesa adalah teman baiknya Ayumi. Gadis itu sengaja berkunjung ke rumahnya karena Ayumi tidak masuk. Perempuan itu sekalian menginfokan tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama. "Sesa, apa semalam Ayumi bersama kamu?" tanya Bu Marisa mencari tahu. Sangat aneh dengan perubahan putrinya yang sedikit labil hari ini. Biasanya Ayumi tidak pernah mengabaikan obrolan, apalagi meninggalkannya dan mendiamkan panggilan. Tidak tante, semalam Sesa di rumah, dan aku pikir juga Ayumi di rumah, kami tidak kemana-mana," jawab Sesa jujur. Semalam memang Sesa tidak bersama Ayumi, keduanya hanya bareng saat di kampus lalu berpisah waktu pulang. Sementara Ayumi kemarin sore pergi bersama Rajwa yang sudah setahun ini menjadi kekasihnya. Perempuan itu menemani Rajwa datang ke acara ulang tahun berangkat dari rumah bersama, tetapi malah paginya terdampar di ranjang yang sama dengan Juan. Sungguh perempuan itu merutuki nasibnya yang malang. "Oh, terima kasih infonya, Nak," ujar Bu Marisa mengangguk. Sesa pun tidak banyak bertanya lagi, ia kembali mengetuk pintu kamar sahabatnya. Bu Marisa merasa perlu menginterogasi dengan cara lain. Suara kunci diputar 2 kali, membuat hati Bu Marisa lega. Putrinya akhirnya mau keluar kamar juga setelah beberapa kali Sesa mengetuknya. "Maaf Sa, lama, aku tadi lagi di kamar mandi," ujar gadis itu benar adanya. "Oke, boleh masuk kan?" Ayumi mengangguk. "Maaf Ma, soal yang tadi, aku masuk ya," sesal Ayumi pada ibunya. Perempuan setengah baya itu mengangguk, bersyukur putrinya terlihat sudah lebih baik. Bahkan meninggalkan senyum sebelum menutup pintu. "Ya ampun, lo kenapa nggak masuk? Nggak ngasih kabar, dan nggak nitip absen," cerocos Sesa dengan 12 kata per detik. "Ponsel gue hilang, puas," jawab Ayumi datar. "Kok bisa?" "Ya bisalah, buktinya nggak ada." "Ngapain kesini?" "Gue ngantuk pengen tidur," keluh gadis itu kembali merebah. "Ish molor mulu, emang semalam kemana?" "Jangan bilang lo dugem," tuduhnya menohok. "Gila, enggak lah. Gue nemenin Rajwa ke ultah temannya, tapi kenapa?" "Nggak ada sih, ya ada apaan, kangen atau sekedar main?" "Tugas makalah kemarin belum kelar, lo ngilang mulu teman-teman jadi bingung." "Duh sorry, kapan ya? Besok gimana?" "Kenapa nggak sekarang aja, mumpung masih sore," ujar Sesa mumpung ada waktu dan kesempatan. "Gue lagi nggak enak badan, jangan sekarang ya. Deadline-nya masih lama kan?" "Lusa, jangan tunda terus kali, lainnya pada ngambek." "Oke, semoga bisa." "Lo beneran sakit?" tanya Sesa mengecek keningnya. Iyalah," jawab gadis itu sembari menurunkan tangan Sesa yang nangkring di atas jidat. "Oke deh, harap maklum, namanya sakit itu kan ujian pada kenyataannya memang sakit, sakit hati, sakit tubuh lantaran pegal semua, dan sakit pusat intinya secara tak kasat mata." "Astaga, dari tadi lo pakai sal buat nutupin ini. Wow super sekali, siapakah gerangan yang melukis bintang sebanyak ini?" tanya Sesa takjub. Dengan cepat gadis itu membenahi salnya dengan tepat.
Ayumi benar-benar jijik, di tubuhnya banyak bekas juan bertebaran. Bahkan hingga ke lekuk terdalam. Rasa marah dan benci kembali menyapa mengingat hal itu.